Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penelitian kami mengenai sistem deteksi dan penipuan menggunakan algoritma NAIF-Bayes dan TFDF. Pertama ada saya di sini Hugo Fakri Seva dengan NIM A11 2022 14329. Dan saya Aditya Ruli Hermawan dengan NIM A11 2022 14386. Saya M. Nur Asadul Masud dengan NIM A11 2021 13567. Saya Yasa Fajra Maulana dengan NIM A11 2023 15308. Saya Alif Najilikam dengan NIM A11 2020 12882. Saya Rio Daiva Putra Samudra, NIM A11 2023 15295. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pesan penipuan kini menjadi ancaman nyata di dunia digital, sulit dikendalikan seiring meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi. Dengan semakin banyaknya dan rumitnya pesan penipuan yang beredar, diperlukan adanya sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan mengkategorikan pesan secara cepat dan akurat sehingga hal ini dapat melindungi resiko pengguna dari resiko yang lebih lanjut. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama bulan Agustus 2018 sampai 16 Februari 2023 atau 5 tahun berjalan. Bahkan penipuan online ini menimbulkan kerugian bagi para korban yang mencapai 18 triliun rupiah. Rumusan masalah: bagaimana cara mengembangkan sistem yang efektif untuk membedakan pesan penipuan, promosi, dan normal dengan akurasi yang tinggi. Sedangkan tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem deteksi pesan berbasis NAIF evaluasi berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Ini adalah gambaran utama dari aplikasi kami. Selanjutnya ada metodologi. Pendekatan yang digunakan yang pertama yaitu pengolahan teks dengan normalisasi, penghapusan stop words, dan stemming untuk mempersiapkan data sebelum analisis. Yang kedua, ekstraksi fitur dan seleksi fitur. Menggunakan TF-IDF untuk menentukan bobot penting kota dan T-square untuk memilih fitur relevan. Yang ketiga, yaitu klasifikasi. Menggunakan algoritma NAIF-Bayes untuk klasifikasi pesan. Dan yang keempat, yaitu untuk evaluasi model untuk menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengukur performa model. Adapun langkah-langkah metodologis yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, fitur, pengembangan model, evaluasi, implementasi, analisis, dan penulisan laporan akhir. Pengumpulan data menggunakan dataset publik yaitu dataset SMS spam v1.csv terdiri dari 1.143 data dengan kolom teks pesan dan label kategori normal penipuan promosi. Pre-processing menyiapkan data dengan melakukan pembersihan teks seperti case folding, normalisasi, penghapusan stop word, stemming agar data dapat digunakan secara efektif dalam pemodelan. Ekstraksi fitur menggunakan metode TF IDF untuk menghitung bobot kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen dan membantu dalam mengidentifikasi kata-kata kunci yang relevan untuk klasifikasi. Seleksi fitur menggunakan metode Chi-square untuk memilih fitur paling relevan dari
data yang telah menggunakan TF-IDF. Pengembangan model menggunakan algoritma naive Bayes untuk membangun model klasifikasi berdasarkan probabilitas kata-kata dalam pesan dan kategori yang telah ditentukan, yaitu normal, penipuan, promosi. Evaluasi model menggunakan metrik evaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1 score, dan menilai kinerja model berdasarkan hasil klasifikasi. Implementasi model mengimplementasikan model dalam bentuk web menggunakan framework Streamlit. Dokumentasi dan penyusunan laporan mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian, dan menyusun laporan akhir sebagai bagian dari tugas penelitian. Implementasi sistem. Sistem ini diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan framework Streamlit. Fitur utama, input teks pesan untuk klasifikasi, output hasil klasifikasi secara real-time, normal, penipuan, promosi. Antarmuka dirancang sederhana agar mudah diakses masyarakat umum. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan keamanan pengguna terhadap pesan penipuan melalui sistem deteksi otomatis. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian finansial dan melindungi data pribadi pengguna. Dengan menggunakan algoritma naive Bayes dan teknik TF-IDF, sistem mampu menganalisis dan mengklarifikasikan pesan secara tepat dan akurat. Dampak positif dari sistem deteksi otomatis ini adalah memberikan perlindungan yang lebih baik, memudahkan pengguna dalam mengenali pesan berisiko, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Nah, ya demikian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.